Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adiatsya dengan NIM D1D021087 dari kelas R003 dengan mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dan dosen pengampu Bu Nur Santi SHUD MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara, Kabupaten Takalar. Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengolahan habitat rusa dengan nama lain Cavus timorensis, Dana kera hitam, Makaka maura, Rangkong, Ritekeros casidix, babi hutan, Susvitatus, Musang, Felis bengalensis, dan Kuskus Phalangerusinus. Perjalanan Swaga Marga Satwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Faktor-faktor terdegradasinya ekosistem Satwa Kokmara Kabupaten Takalar ada empat, yaitu satu illegal logging, dua perambahan, tiga penyerobotan lahan, dan empat kebakaran hutan. Mengkaji suatu lahan terdapat dua cara, yaitu satu pengukuran lokasi yang terdegradasi, dua melakukan inventarisasi di sekitar tegakan yang terdegradasi. Petak satu. Luas petak satu adalah 34.012 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya Maracicapa atau Vitex pubescens, bambu, Bambusa sp, Marapau, Mangevira sp, dan lain-lain. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 atau KSDAE SET atau 2015, maka untuk petak satu termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 2. Luas petak 2 adalah 39.046 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot. Pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan Maracicapa, Vitex pubescens, bambu, Bambusa sp, Marapau, Mangifera sp, dan lain-lain. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAI nomor P12 atau KSDAI SET atau 2015, maka untuk petak 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 3. Petak 3 adalah 25.070,76 hektar sehingga jumlah plot dengan intensitas petak 3 adalah 25.070,76 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan mahoni atau Swietenia mahagoni, BT atau Vites govasus, jati atau Tectona grandis, Jabon atau Anthocephalus kadamba, Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Namun bila merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAI nomor P12 atau KSDAI SET atau 2015, maka untuk petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 4. Luas petak adalah 23.031 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot. Dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan mahoni atau Swietenia mahagoni, BT atau Vites govasus, jati atau Tectona grandis, Jabon atau Anthocephalus kadamba, Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Seperti pada petak 3, petak ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2010 sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil
Man, penanaman RHL tahun 2010. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, Tera atau Filisium sp, rao atau Dragon atau Melon Dao, Marapau atau Mangifera sp, dan Kirasa atau Garcinia mangostana. Untuk jenis pakiri atau Spahodea campanulata merupakan jenis tanaman invasif. Jenis tanaman invasif merupakan jenis tanaman asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli. Invasif merupakan pergerakan secara besar-besaran suatu makhluk hidup yang melanggar batas dari suatu daerah ke daerah lain. Invasi juga adalah datangnya bakal kehidupan berbagai spesies organisme dari suatu daerah ke daerah yang baru dan menetap di daerah yang baru tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.